Sekitar 6 bulan yang lalu, saat berada di rumah sakit, pas waktu siang hari, saya mencoba mencari makanan. Kemudian saya lihat ada pedagang kaki lima di depan gerbang rumah sakit itu, di depan pagarnya. Ada beberapa jajanan yang ada di lapaknya. Terlihat ada satu nasi bungkus yang tersisa. Jadi kayaknya jual nasinya tinggal satu bungkus. Kemudian siang yang agak agak sore lah, sekitar jam 2-an, akhirnya aku beli nasi yang tinggal satu bungkus itu. Udah agak lapar, kemudian saya cari tempat mau ku nikmati nasi itu. Ternyata nasinya sudah basi. Apa yang saya pikirkan, saya berpikir sederhana saja. Jadi nasinya sudah basi, ya pantas aja mungkin nasinya dimasak pagi tadi, harusnya dimakan jam 11 atau jam 12 atau jam 1. Tapi ini kan agak telat untuk menikmatinya, artinya sampai jam 2 ya mungkin agak sudah basi lah masakannya. Saya hanya berpikir gini aja lah, ya apakah saya harus marah, saya harus kecewa, atau harus saya kembalikan nasi itu kepada pedagangnya? Ini Pak, kembalikan uang saya karena uang nasinya tidak layak untuk dimakan. Kenapa Anda menjual nasi ini? Alhamdulillah saya tidak sampai berpikir begitu. Saya hanya berpikir saja mungkin belum rezeki saya, dan uang 10.000 atau 15.000 yang saya bayarkan orang itu mungkin adalah rezeki orang itu. Aku yakin orang itu gak sengaja menjual nasi yang tidak layak makan itu. Saya hanya berpikir begini, andai kan saya kembalikan nasinya, kemudian saya minta uang kepada orangnya, saya khawatir bahwa nanti satu-satunya nasi itu adalah keuntungan orang itu. Jadi mungkin dia jual 10 nasi. Nah, satu nasi itu adalah sebagai keuntungannya, katakanlah 15.000 ya. Itu keuntungan dia, dan saya berpikir, oke lah, mungkin belum rezeki saya dan masih rezeki orang itu. Saya hanya mikir begini, nanti saya kembalikan dan orang itu mengembalikan uang 15.000 ke saya, berarti orang itu nggak dapat untung seharian ini kan. Saya ceritakan ini semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Jadi hidup itu tidak bicara matematis, tidak bicara salah dan benar. Kalau mencari hakikat siapa salah dan siapa yang benar, yang jelas yang salah adalah penjualnya. Tetapi kita hidup di dunia ini kan tidak bisa berpikir gitu, harus banyak berpikir. Mungkin orang lain itu gak sengaja, mungkin dia kepepet lah, artinya kenapa kok sampai dijual sampai jam segitu, nasinya tinggal satu kok dijual, ya mungkin itu adalah laba atau keuntungan dia, atau bahkan kalau itu nggak laku itu adalah kerugian bagi dia. Nah, artinya kita tolerir lah, kita pahami posisi orang lain. Nah, saya hanya berpikir gini, kan saya masih punya uang 15.000 yang lain, saya masih punya, di dompet saya masih ada uang yang lain untuk membeli nasi yang baru. Itu saja yang saya pikirkan. Sempat kemarin juga dibelikan jajanan pasar oleh istri saya pagi-pagi, kemudian saya agak lapar, kemudian coba mau saya nikmati, ternyata juga ada makanannya basi lagi. Pagi-pagi kok masakannya sudah basi makanannya. Saya cuma berpikir begini, mungkin penjualnya belum pengalaman, kondisi jajan masih panas dibungkus plastik rapat, mungkin itu. Jadi sebenarnya kalau jamnya belum basi, masih pagi, bungkusnya paling juga pagi. Nah, karena mungkin ada sedikit kesalahan, panas tapi sudah dibungkus maka menjadi basi. Ya saya berpikir lagi, mungkin ya belum rezeki saya lah makan jajan yang lain aja. Saya kira penjualnya nggak sengaja, atau mungkin kurang pengalaman. Intinya hidup itu bisa memahami orang lain, bisa memahami situasi dan kondisi orang lain. Insya Allah kita bisa belajar menjadi orang yang baik. Itu aja teman-teman, semoga menginspirasi dua cerita saya itu. Jadi hidup itu bukan bicara salah dan benar,
Kita nggak bisa terus kita hanya ngotot sesuai dengan, kalau kita benar kita harus maju kan begitu. Tidak begitulah. Jadi, nah itu akan menunjukkan kualitas kita. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan, jika itu terjadi pada teman-teman semuanya, kualitas kepribadian kita bisa terlihat dari sikap kita. Semoga bisa menginspirasi.